Nyinyir, wanita ini sebut rezim Jokowi jual kedaulatan NKRI dengan harga murah, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Aktivis dan akademisi senior Husnul Mariah menyebut rezim Jokowi menjual kedaulatan NKRI dengan harga murah. How? Karena masalah TKA Cina lagi. Perasaan ini sudah basi deh isunya, tapi tetap saja dihembuskan. Apa tidak capek ya mengulang lagu lama kepada publik yang telinganya sudah bosan? Husnul Mariah mempertanyakan nasib kedaulatan NKRI ketika TKA dari Cina terus berdatangan di saat seluruh warga negara Indonesia untuk tetap berada di rumah saat pandemi, khususnya dalam masa PPKM. Posisi kalau kita bicara tentang kedaulatan negara Republik Indonesia, mau nggak mau kita bicara tentang teritori. Wilayah negara kita hari ini di mana? TKA datang seenaknya, pada saat warga negara disuruh tinggal di rumah datanglah mereka, kata Husnul Mariah di kanal YouTube Refli Harun. Dia lantas mempertanyakan statement dari salah satu menteri yang menyebut kedatangan TKA Cina di Indonesia disebabkan karena minimnya SDM di tanah air yang memiliki keterampilan. Menurutnya, statement tersebut justru merupakan bentuk penghinaan yang luar biasa terhadap kemampuan anak bangsa. Memang kenyataan kok, banyak ilmu dan teknologi yang masih belum kita kuasai. Tidak usah membela diri sampai membabi buta yang pada akhirnya membuat kita makin tidak mau belajar dan ketinggalan. Yakin kita bisa bikin kereta cepat sendiri, kapal selam, pesawat tempur, bikin kendaraan sendiri 100% produksi sendiri dan teknologi sendiri. Makanya didatangkan investor atau kerjasama dengan negara lain agar ada transfer teknologi. Transfer teknologi inilah yang memungkinkan kita belajar sendiri dan lain kali sudah bisa mandiri. Menurut saya, ibu ini hanya mirip dengan kelompok sebelah yang begitu mendengar Cina langsung bereaksi seolah pernah ditipu. Husnul Mariah juga mempertanyakan posisi Indonesia dalam kedaulatan di berbagai bidang. Dia menyebut, pemerintah di zaman rezim Jokowi telah menjual kedaulatan NKRI kepada pihak asing dengan harga murah. Posisi kita di mana? Kalau bicara kedaulatan budaya, politik, ekonomi, wilayah, dan integritas bangsa, kita sepertinya para pemimpin kita hari ini menjual kedaulatan kita dengan harga murah tanpa rasa malu pada asing dan asing, kata dia. Husnul Mariah menganggap kekesalan masyarakat Indonesia akibat tergadainya kedaulatan NKRI kepada pihak asing, khususnya Cina, merupakan hal yang wajar. Dia juga menyebut upaya reformasi yang pernah diperjuangkan pada tahun 1998 justru menuai hasil yang tidak jauh lebih baik dibandingkan masa Orde Baru. Dia ini pasti kurang baca berita atau memang nyinyir. Soalnya dia ngomongnya ini di kanal Refli Harun, jadi pembaca harusnya sudah bisa tarik kesimpulannya. Justru Jokowi lah yang mengangkat derajat negara ini dengan merebut pengelolaan sumber daya alam dari tangan asing kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Freeport muncul karena Soeharto kan? Direbut kembali oleh Jokowi setelah beberapa presiden sebelumnya kurang bernyali atau serius. Beberapa blok migas juga direbut kembali, misalnya blok Rokan. Bahkan baru-baru ini, Presiden Jokowi melakukan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus atau KEK Gresik, Jawa Timur. Dan smelter ini adalah yang terbesar di dunia dan diperkirakan dalam setahun smelter Freeport Gresik bisa menghasilkan 35 ton emas senilai 30 triliun rupiah. Selama konstruksi smelter ini saja menyerap kurang lebih 40.000 tenaga kerja. Kurang hebat apa Jokowi? Merebut kembali Freeport dan memperkuat hilirisasi agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat. Justru Husnul yang harus kritik presiden sebelumnya yang sudah berkali-kali menjual SDA ke asing. Untung saja dari Jokowi, kalau tidak mungkin nikel juga akan diekspor mentahnya dan negara kita tidak dapat banyak manfaat. Sekarang nikel dilarang ekspor, harus diolah di dalam negeri dan Indonesia akan menjadi pemain besar lewat baterai kendaraan listrik. Meski kebijakan itu berujung pada gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia ke WTO, Jokowi tidak gentar. Meskipun kita digugat di WTO gak apa-apa, kan nikel kita, barang-barang kita. Mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Sekali lagi, harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Ya disiapkan lawyer-lawyer yang kelas-kelas internasional juga gak kalah kita, kata Jokowi. Justru Jokowi ingin negara ini mandiri, bukan jadi penonton yang kemudian tidak dapat apa-apa. Ngaca dong. Mantan Direktur Keuangan PT Jasindo didakwa rugikan negara 7,584 miliar rupiah, ditulis oleh Tatang Guritno dari Kompas.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Mantan Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasa Indonesia atau PT Asuransi Jasindo, Solihah didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara senilai 766.955,97 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7,584 miliar rupiah. Adapun jaksa menduga tindakan itu dilakukan Solihah bersama dengan mantan Direktur Pemasaran Korporasi PT Asuransi Jasindo, Budi Cahyono. Terdakwa diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, kata Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta, Senin 11 Oktober 2021. Jaksa menyebut bahwa Solihah memperkaya diri sendiri dengan menerima 198.340,85 dolar Amerika Serikat, kemudian memperkaya Budi Cahyono sebesar 462.795,31 dolar Amerika Serikat. Kemudian Solihah juga dinilai memperkaya Supomo Hijazi sebesar 136,95 dolar Amerika Serikat, ucap jaksa. Dalam perkara ini, Solihah diduga melakukan kegiatan agen fiktif dan melakukan pembayaran komisi pada agen asuransi fiktif atas nama Supomo Hijazi pada PT Asuransi Jasindo saat penutupan asuransi aset dan konstruksi pada BP Migas K3S atau kontraktor kontrak kerjasama tahun 2012 sampai 2014. Kasus bermula ketika pada tahun 2011 Budi Cahyono menemui Kepala BP Migas Raden Priyono untuk mengurus agar PT Asuransi Jasindo tetap menjadi leader konsorsium asuransi oli dan gas di BP Migas. Sebab Budi mendengar akan ada renewal for proposal atau RFP pada pengadaan penutupan asuransi aset dan konstruksi di BP Migas pada tahun 2012 sampai 2014 yang akan membahayakan posisi PT Asuransi Jasindo sebagai leader konsorsium, kata jaksa. Raden kemudian menyanggupi permintaan Budi tersebut agar PT Asuransi Jasindo tetap bisa mempertahankan posisinya sebagai leader konsorsium. Setelah bertemu Raden, Budi melakukan rapat direksi dengan Solihah, Direktur Operasi Retail PT Asuransi Jasindo, Suranto, dan Direktur Teknik dan Luar Negeri PT Asuransi Jasindo, Edi Sudarsono. Pada rapat itu disepakati adanya pemberian fee untuk BP Migas serta biaya lain yang diperlukan agar PT Asuransi Jasindo tetap menjadi leader konsorsium, kata jaksa. Mekanisme pemberian fee dan biaya itu, kata jaksa, dilakukan dengan menggunakan uang pembayaran pada agen PT Asuransi Jasindo dan disepakatilah agen itu adalah Supomo. Kemudian pada tahun 2012, BP Migas mengumumkan pengadaan penutupan asuransi proyek konstruksi KKS dan penutupan asuransi aset industri, sumber dan aset LNG BP Migas KKS tahun 2012, tahun 2012-2014 untuk perusahaan asuransi. Namun akhirnya BP Migas tetap memilih PT Asuransi Jasindo sebagai leader konsorsium, seolah-olah karena jasa dari Supomo sebagai agen fiktif. Solihah diduga mengumpulkan uang untuk mengurus pemenangan konsorsium itu pada BP Migas melalui rekening Supomo sejak 2 April 2012 sampai 20 Maret 2013. Kemudian memberi Supomo fee atas perannya sebagai pihak asuransi fiktif dan membagi uang lainnya pada Budi. Tindakan Solihah itu yang kemudian menggunakan agen fiktif bertentangan dengan surat keputusan direksi PT Asuransi Jasindo nomor .SK.024-DMA-11-2008 tentang pola keagenan marketing agensi PT Asuransi Jasindo. Atas perbuatannya itu, Solihah didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 contoh pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Contoh pasal 55 ayat 1, contoh pasal 64 ayat 1 KUHP. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.